Ini amat lapar, banyak banget tasaran. Dibuang aja Pak ya. Hai, jangan dibuang. Kenapa? Berdasarkan laporan terbaru, kualitas udara dunia EQF yang rilis pada Maret 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-17 dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia dengan PM 2,25 sampai 3,43 mikrogram per meter kubik. Jadi, daripada kertas ini kita buang cuma-cuma atau malah menimbulkan polusi udara yang lebih parah, lebih baik kita ubah jadi mainan pesawat terbang. Itu mah sama aja dong, nggak ada perubahan. Aku punya ide. Apa tuh? Kalau kalian penasaran, ikuti video kita. Bye. Halo semuanya, kenalin kita dari kelompok 1D. Jadi sekarang kita tuh mau bikin kertas bekas, mendaur kertas bekas buat jadi kertas yang baru. Jangan lupa di like, jangan lupa. Ya, di sini ada alat dan bahan. Pertama kertas HVS, lalu ada kertas koran, selanjutnya 2 wadah atau baskom, dan di sini ada kasa atau kawat. Di sini ada blender, lalu tisu, gunting, spons, sendok, dan ini adalah langkah pertama, yaitu kita dapat menyobek-nyobek kertas HVS terlebih dahulu. Diusahakan menyobek kertas ini menjadi beberapa bagian kecil supaya dapat menjadi bubur kertas yang lebih lunak. For your information guys, jadi kertas HVS atau Hot Fridge Script Papier adalah jenis kertas yang sering digunakan untuk keperluan menulis dan cetak. Kertas ini terbuat dari bahan baku utama berupa pulp kayu, yaitu serat dari kayu, yang diolah dalam proses pembuatan kertas. Pulp kayu tersebut biasanya diperoleh dari pohon-pohon yang banyak digunakan untuk industri kertas, seperti pohon pinus, eukaliptus, atau jenis pohon lainnya yang memiliki serat yang cukup panjang. Adapun proses pembuatan kertas HVS yang melibatkan beberapa tahap, yaitu pertama, pengolahan kayu menjadi pulp. Kayu dihancurkan dan diproses untuk memisahkan serat-serat kayu menjadi pulp, kemudian pemutihan. Pulp yang dihasilkan seringkali diputihkan untuk menghasilkan kertas yang lebih terang dan bersih. Selanjutnya, pembentukan lembaran kertas, yakni pulp yang sudah diproses kemudian dicampur dengan air dan dikeringkan untuk membentuk lembaran kertas. Selanjutnya, penyelesaian atau finishing. Proses ini dilakukan untuk memberikan permukaan kertas yang halus dan cocok untuk menulis. Jadi terdapat beberapa tujuan dari pengolahan kertas bekas ini, yaitu pertama, memahami proses dasar daur ulang kertas bekas, kemudian mengetahui cara membuat lembaran kertas baru dari kertas bekas, dan dapat mengembangkan keterampilan praktis dalam pengolahan limbah untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan atau sustainability. Adapun beberapa tujuan utama dari pengolahan kertas bekas HVS, yaitu mengurangi sampah, menghemat sumber daya alam, meningkatkan efisiensi energi, dan dapat mengurangi polusi. Selanjutnya adalah penyobekan kertas koran. Koran bekas memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenis kertas lainnya, yaitu yang pertama, tekstur dan kerapatan. Koran bekas umumnya memiliki tekstur yang lebih kasar dan serat yang lebih longgar dibandingkan dengan kertas jenis lain seperti HVS atau kertas foto. Kerapatan kertas koran biasanya lebih rendah, menjadikannya lebih tipis dan mudah sobek. Kemudian tinta yang digunakan. Koran bekas seringkali dicetak dengan tinta berbasis minyak atau tinta berbasis soya yang bisa mengandung bahan kimia tertentu. Oleh karena itu, tinta yang ada pada kertas bekas mungkin lebih mudah luntur dan terkadang lebih berbau khas. Selanjutnya, warna. Kertas koran bekas biasanya berwarna coklat atau abu-abu muda, meskipun kadang-kadang masih bisa ditemukan yang berwarna putih atau lebih terang. Hal ini bergantung pada kualitas kertas dan tinta yang digunakan. Koran bekas cenderung mengandung lebih banyak serat yang lebih pendek jika dibandingkan dengan kertas HVS yang memiliki serat panjang. Oleh karena itu, koran bekas biasanya lebih rapuh dan mudah sobek, terutama setelah beberapa kali dibaca atau dipakai. Kemudian kelembapan dan kondisi fisik. Koran bekas bisa lebih rapuh dan mudah rusak akibat kelembapan dan usia. Kertasnya bisa menjadi keriput, kering, atau terkelupas di bagian tertentu setelah digunakan dalam waktu yang lama. Kardus bekas memiliki beberapa karakteristik, diantaranya kardus bekas biasanya memiliki ketebalan yang bervariasi tergantung pada jenis dan penggunaan sebelumnya.
Kemudian, kardus bekas umumnya terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan luar biasanya lebih halus dan lebih kuat, sementara lapisan tengah sering disebut sebagai fluting, memiliki struktur bergelombang yang memberikan daya tahan dan kekuatan lebih. Kemudian, kardus bekas cenderung berwarna coklat muda atau krem, meskipun beberapa bisa lebih gelap atau lebih terang. Kemudian kerapuhan. Setelah digunakan, kardus bekas mungkin menjadi lebih rapuh, terutama jika terpapar air atau kelembapan. Selanjutnya, untuk kardus bekas mudah dapat untuk didaur ulang. Oke, jadi ada tahap selanjutnya, yaitu merendam potongan kertas yang telah disobek-sobek tadi dalam wadah berisi air selama minimal 1 jam atau hingga kertas menjadi lunak. Jadi kertas-kertas yang telah dipotong-potong kecil tadi seperti HVS itu bisa kita rendam di dalam wadah apapun. Nah, selanjutnya demikian pula pada koran. Bisa kita taruh di dalam wadah, direndam sampai benar-benar terendam hingga kertasnya ini melunak. Bisa dalam rentang 1 jam atau lebih. For your information guys, selain untuk melunakkan kertas, proses perendaman ini dapat membantu menghilangkan tinta dan berwarna, karena dapat membantu melonggarkan atau menghilangkan tinta dan berwarna yang ada pada permukaan kertas. Kemudian, kertas bekas seringkali mengandung kotoran, debu atau bahan lain yang menempel. Perendaman dapat membantu membersihkan kertas dari kontaminasi tersebut sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Tahap selanjutnya, ketika waktu telah habis selama 1 jam yang menggunakan timer melalui HP atau stopwatch, masukkan kertas yang sudah direndam ke dalam blender bersama dengan air secukupnya. Ketiga, memecah lem dan perekat. Kertas bekas seringkali mengandung lem atau perekat yang digunakan dalam proses pembuatan sebelumnya, seperti amplop atau kemasan. Blender membantu memecah atau melarutkan lem yang ada pada kertas, sehingga serat-serat kertas bisa lebih mudah dipisahkan dan diproses lebih lanjut. Keempat, mengurangi ukuran kertas. Kertas yang telah direndam menjadi lebih lunak, namun tetap perlu dihancurkan lebih lanjut. Dengan menggunakan blender, kertas bisa dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang lebih mudah diproses dalam tahapan selanjutnya. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi proses pulping. Selanjutnya, adapun mengurangi penggunaan bahan kimia, memisahkan bahan lain seperti plastik atau kawat, dan meningkatkan kualitas bubur kertas. Jadi, blender yang digunakan dalam proses pembuatan atau pembentukan bubur kertas pulp untuk menghancurkan kertas bekas menjadi serat-serat kecil. Proses ini memiliki beberapa tujuan penting, yaitu pertama, menghancurkan kertas menjadi serat halus. Tujuan utama penggunaan blender adalah untuk menghancurkan kertas bekas menjadi serat-serat kecil, kertas yang telah dipotong atau direndam dan dihaluskan dalam blender. Kemudian, kedua, mencampurkan kertas dengan air. Blender membantu mencampurkan serat kertas dengan air secara merata. Pencampuran ini menciptakan konsistensi bubur yang dapat digunakan dalam proses pembuatan kertas, di mana serat-serat kertas menjadi lebih mudah dibentuk menjadi lembaran kertas baru. Pada tahap selanjutnya, yaitu pencetakan lembaran kertas, tuang bubur kertas ke dalam wadah besar, kemudian tambahkan air agar konsentrasi bubur menjadi lebih encer. Kemudian tambahkan dengan pewarna
Pewarna dapat berupa pewarna alami ataupun pewarna buatan. Di sini kami memakai pewarna makanan, yaitu pewarna buatan. Kemudian letakkan screen atau kawat kasa di dalam wadah. Lalu celupkan screen ke dalam bubur kertas hingga tertutup rata dan tidak gampang rusak. Spons yang digunakan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air, jadi air berpindah pada spons. Lalu, angkat screen dengan hati-hati dan biarkan air berlebih mengalir keluar. So, for your information again guys, jadi ada beberapa alasan mengapa screen harus merata. Yang pertama, distribusi seragam serat. Bubur kertas terdiri dari campuran serat air dan aditif. Screen arus merata membantu mencegah penumpukan serat di satu area dan kekurangan di area lain, yang dapat menyebabkan ketebalan kertas yang tidak merata. Kemudian, mencegah agresi serat. Screen ini menyaring serat-serat yang menggumpal atau partikel-partikel besar yang dapat menghalangi aliran merata atau menciptakan cacat di kertas. Kain atau kanebo yang diletakkan di bawah screen ini bertujuan supaya air itu kandungannya dapat berkurang, kemudian dapat lebih mempercepat pengeringan dari suatu bubur kertas. Selain itu, bubur kertas yang keluar dari screen biasanya mengandung air dalam jumlah besar. Air harus dikurangi agar serat-serat kertas dapat membentuk lapisan yang lebih padat di atas wire atau kain cetak. Air yang dikeluarkan memungkinkan proses pengeringan berikutnya, atau misalnya melalui proses rolling atau drying section menjadi lebih cepat dan hemat energi. Jika terlalu banyak air yang masuk ke tahap pengeringan, maka konsumsi energi akan meningkat signifikan sehingga biayanya atau biaya produksi pun menjadi lebih mahal. Kemudian pengeluaran air membantu menjaga aliran serat tetap terkontrol dan merata. Setelah tahap ini selesai, maka selanjutnya adalah tahap pengeringan screen. Jadi, biarkan lembaran kertas menempel pada screen, angkat dengan hati-hati dan jemur di tempat yang kering hingga kertas benar-benar mengering. Kemudian tahap terakhir yakni pelepasan kertas dari screen. Setelah kering, lepaskan kertas dari screen perlahan-lahan agar tidak robek, dan lembaran kertas baru yang terbuat dari kertas bekas sudah siap untuk digunakan. Lalu berikut adalah pengujian pada kertas HVS yang diperoleh dari pembuatan kertas bekas HVS itu sendiri. Dan ini adalah hasil dari kertas koran. Kemudian ini adalah hasil dari kertas bekas kardus. Mungkin dapat terlihat perbedaannya antara kertas HVS, koran, dan kardus. Pada kertas kardus digunakan pewarna oranye, kemudian pada kertas koran digunakan pewarna hijau, dan pada kertas HVS digunakan warna ungu.
Urutan kertas dengan ketebalan tinggi adalah kertas yang berasal dari kardus, HVS, dan koran. Aku punya ide. Tar dulu, cowok. Iya kurang aja kayak gitu.